يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ سيدنا واغفر لنا يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا والطب بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما يا ربي بلغ واغفر لنا ما مضى لخمسة أطفي بها شرا وباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة يا ربي بلغ مقامنا واغفر لنا يا واسع إلهنا نفس القربى من العاسين والعطبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله يا ربي بلغ سيدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جعل القرآن سراجا ومنيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد، وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا آمين يا رب العالمين. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersalawat dengan berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yanbaghi likulli syari'in ay yabhatha minal basmalati fi panin min funun 12 mimma yunasibu dzalikal fan, bahwa syogianya sejatinya seharusnya memang orang yang akan mulai pelajaran-pelajaran ta'lim apapun kajiannya maka harus diawali dengan ayyab hatha minal basmalah, harus mendahului membahas masalah basmalah. Kenapa? Karena melihat konteks hadis Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u, maka setiap perkara yang memiliki sifat dan tingkah laku yang baik, yang mulia, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu apapun bentuknya bahwa aqta'u, maka dia akan terputus, aila mubarakata, yakni tidak akan pernah berkah. Maka di malam ini untuk mengawali taklim tahsin kita awali dengan kita membahas, mengkaji terlebih dahulu masalah basmalah mimma yunasibu dzalikal fan, yaitu membahas dari pan-pan yang 12 ya. Pan 12 itu banyak ya, ada pannya pan fikih, pan hadis, pan alat nahwu, sorof, pan balaghah, ma'ani, bade, mantik dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau kaji hadis, bahas Qur'annya dengan hadis, bahas basmalahnya dengan hadis. Ketika kita mau mengkaji tafsir, maka basmalah dengan tafsir. Ketika kita ngaji nahwu dan sorof, maka bahas basmalah dengan nahwu dan sorof. Nah, kalau kita ngaji apa nih? Ngaji apa kita? Jiping, ngaji jiping, ngaji ngoping, jipi, ngaji paling ngopi kan gitu. Ya sedikit pengenalan terkait dengan masalah basmalah. Maka di dalam basmalah itu ada satu kaidah mengatakan gini, qalilul lafzi katsirul makna, ada sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Itu dalam ilmu balaghah gitu. Sedikit kata tapi artinya banyak. Sedikit lafaz tapi maknanya banyak. Nah, kaidahnya gitu. Katsirul lafzi, qalilul lafzi, katsirul makna. Sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Dan kita lihat di dalam konteks basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucap basmalah, tidak kita isminya, tidak Allahnya, tidak Ar-Rahman dan tidak Ar-Rahim, kita masih bahas baknya dulu. Maka bak yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim yaitu ada yang pertama, kita masih bahas bak dulu ya. Ketika kita membahas baknya basmalah, maka kita akan menemukan bak itu yaitu yang pertama lil isti'anah. Kemudian yang kedua, ba itu memiliki faidah
lil musahabah. Kemudian yang ketiga, ba itu akan kita temukan memiliki faidah ditabarruk, ditabarruki. Kemudian yang keempat, kita akan menumbuhkan ba-nya pada lafaz bismillah itu lil ilsaq. Nah, jadi nanti makanya kaidahnya kan tadi, kaidahnya ba ini adalah katsirul labdi, kemudian bukan katsirul labdi tapi qalilul labdi, katsirul makna. Qalilul labdi katsirul makna. Sedikit lafadznya, banyak maknanya atau artinya. Nah, baik. Nah, ini kita temukan dalam ba-nya bismillah. Cuman ba-nya saja kan? Cuman baru ba kita, bukan belum isminya, belum Allahnya, belum ar-rahmannya, belum bukan ar-rahimnya. Kita baru ba-nya saja sudah menemukan ini. 4. Lil isti'anah, lil musahabah, lit tabarruk, dan lil ilsaq. Nah, kemudian artinya apa? Maka kita akan temukan yang pertama, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lil isti'anah ba-nya. Artinya apa? Lil isti'anah itu memohon pertolongan. Pertolongan lah. Kemudian lil musahabah, ba-nya itu lil musahabah. Artinya apa? Membersamakan, iya, atau kebersamaan, membersamakan lah, katakan begitu. Kemudian lit tabarruk, artinya mencari berkah. Kemudian lil ilsaq, artinya melekat atau bersandar, iya, menjadi sandaran. Nah, baik, kita gabungkan kalimatnya secara makna. Bismillah itu kan asal katanya abda'u. Nah, menurut ilmu balaghah begitu, abda'u. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimatnya? Dengan menyebut. Makanya kalau di pondok itu biasanya ngawiti isun kelawan nyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asing dalam akhirat. Jadi ngawiti itu memulai gitu. Aku memulai gitu kan. Padahal kalimatnya enggak ada kan di sini. Asalnya mah abda'u bismillah sebetulnya. Cuman inilah keindahan ilmu balaghah dalam Al-Qur'an, sehingga ya enggak usah. Pernah enggak ada yang sambutan hamdan wa syukron lillah? Betul ya? Sebetulnya kan kalimat itu enggak masyhur. Yang bagus alhamdulillah aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, kan gitu. Ini bacanya hamdan wa syukron lillah ya. Tentunya ketika hamdan itu ay nahmaduhu hamdan wa syukron lillah gitu. Gitu ya, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Sebenarnya ay nahmaduhu seperti bismillahirrahmanirrahim, ay abda'u bismillah sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya ada awalnya, cuman ilmu balaghah nih Al-Qur'an itu indahnya hebat sehingga tidak digunakan abda'u tapi tetap maknanya aku memulainya dengan menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Nah, ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan terkena kaidah lil isti'anah. Yang pertama artinya pertolongan. Kemudian yang kedua lil musahabah, membersamakan. Yang ketiga lit tabarruk, berkah, mencari berkah. Lil isaq, kemudian bersandar. Nah, arti yang benar dalam konteks bismillahirrahmanirrahim terkena yang keempat ini, lil isti'anah, lil musahabah, lit tabarruk, lil ilsaq. Maka arti yang sesungguhnya adalah aku memulai abda'u dengan memohon pertolongan Allah dan bersama dengan nama Allah dan mencari
berkah Allah, dan aku bersandar kepada Allah. Jadi arti yang sebetulnya adalah dengan aku memulai apa aja, ngaji, makan, segala apa gitu ya, memulai pekerjaan yang baik dengan meminta pertolongan Allah dan membersamakan bersama nama Allah dan mencari berkah Allah, bersandar kepada Allah. Bismillah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi artinya sebetulnya begitu. Kalau kita kan simpel, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kan gitu. Arti sesungguhnya adalah dengan aku memulainya dengan pertolongan Allah, dengan memohon pertolongan dari Allah dan membersamakan nama Allah dan bersama asma Allah dan mencari berkah Allah dan bersandar kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Itulah ba. Qalilul lafzi katsirul makna. Sedikit lafadznya cuman ba, tapi katsirul makna, banyak maknanya. Nah ini 4. Sedikit kalimatnya, ba cuman ba saja, tapi kita sudah akan terkena makna yang 4 ini. Lil isti'anah, lil musakhabah, lit tabarruk, lil ilsaq. Jadi arti sebenarnya gimana? Aku memulai dengan memohon pertolongan Allah, bersama asma Allah, bersama nama Allah, dan mencari berkah Allah dan bersandar kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arti yang sesungguhnya begitu gitu. Maka ini baru bak doang tuh. Dikit-dikit kita ngasak otak lah ya, biarin puyeng-puyeng dikit lah gitu. Nah ini yang disebut dengan ilmu yang kita bahas dalam bismillah. Jadi bak ya, baru baknya saja ya, baru baknya bismillah itu akan mendapati 4 makna. Yang pertama lil isti'anah, mohon pertolongan Allah. Kedua lil musakhabah, membersamakan asma atau nama Allah. Lit tabarruk, mencari berkah Allah. Lil ilsaq, bersandar melekat apa yang ada pada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi intinya gimana? Kalau mau kita artikan dari abda'u dengan terus menyebut, gitu ya. Nah, menyebut kan dengan bukan menyebut. Mana ininya? Abda'u aku. Kalimat abda'unya kalimat fi'il mudhari. Abda'u nabda'u. Aku memulai, ngawiti, memulai abda'u itu ya. Aku memulai dengan tuh, memohon terus pertolongan Allah. Artinya kita teh hamba yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pertolongan dari Allah, kan gitu. Aku memulainya dengan memohon pertolongan Allah, terus bersama musahabah itu kan bersama ya, sahabat itu bersama nama Allah atau asma Allah, tabarruk dan mencari berkah Allah, lil ilsaq dan bersandar kepada Allah, kan gitu ya, dan bersandar kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kan gitu ya, yang maha pengasih dan terusnya, kan begitu. Nah, itu arti yang sesungguhnya yang kita dapati ketika kita mengkaji Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang kita baca selama ini, mau ngaji, mau makan, mau minum, mau kerja, mau tidur, mau ngapa-ngapain pasti bismillah tuh. Ternyata arti yang sesungguh dan yang sebenarnya adalah
Aku memulainya dengan memohon pertolongan Allah bersama asma Allah dan mencari berkah Allah dan bersandar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu baru bak doang tuh. Masih banyak bak-bak yang lain. Gitu ya. Makanya Imam Sayyidina Ali itu buat kitab, dia ngarang kitab tuh cuman baknya bismillah itu 40, di sana itu disebutkan 40, kalau kita 40 kontainer kali ya gitu ya, 40 gedung lah gitu. Itu belum habis tuh. Belum selesai itu. Baru baknya lapan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, baru bak gitu ya. Nah, ini sebagai tambahan saja. Insyaallah kita bahas isminya. Ada apa di dalam ismi? Kemudian kenapa sih Allah memilih ba bukan pi, bismillah, atau bukan lismillah tapi ba yang dipilih? Tentunya ada rahasianya yang terdapat pada huruf ba. Nah, kita konsentrasi di sini aja dulu. Ba-nya lapan bismillah itu memiliki kaidah, memiliki faidah. Yang pertama adalah lil isti'anah. Yang kedua lil musahabah. Yang ketiga lit tabarruk, mencari berkah. Yang ketiga, yang keempat lil ilsaq, gitu ya. Nah, sebagai tambahan. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata bismillah itu arti yang sesungguhnya tuh tadi, aku memulai dengan memohon pertolongan Allah bersama nama Allah dan mencari berkah Allah dan bersandar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisil isti'anah bil musahabah lit tabarruk lil ilsaq. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sedikit sekelumit saja, itu syarat ya, karena kita baru mau mulai lagi, maka kita awali dengan membahas basmalah. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai mana nih ngajinya? Ayat 89. Berarti sekarang 90. Wa idza qila lahum. Berarti sekarang walaqad. Ayatnya ayat 90. Ayat berapa? 90. Berarti ayat 90 berarti bi'samashtaru bihi. Betul ya? Bi'samashtaru bihi. Baik, kita mulai ya. Ayo, saya mau kita biar mahir dalam murattal dulu nih. Ada lagu namanya, lagunya di luar, lagu bayati, tapi dia hanya sebatas variasi saja ya, sebatas variasi di dalam lagu. Jadi kalau bayati ada variasi namanya bayati Makkawi, kalau sika ada sika Makkawi. Jadi dia sebatas variasi saja, bukan nama lagu. Kalau lagu ada 7, yati, soba, hijaz, ros, nahawan, sika, jiharka. Tapi kalau variasi itu banyak, ada Makkawi, ada Husaini, ada Binjiran dan lain sebagainya. Ayo kita awali ya. Kita pakai variasi nagom makom bayati Makkawi. Ayo biar bisa dulu nih. Ayo kita mulai dari basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik nadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Udah mulai kena kayak. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujungnya alamin, alamin. Ulang ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alamin. Bisa ya? Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Enggak turun, masih lempeng. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Lanjutkan. Maliki yaumiddin. Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujungnya luruskan. Kanasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mus naikin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bayyati Makkawi. Biar bisa ya, lumayan kan. Nanti kalau udah bisa lagamnya kan enak tuh. Iya. Ayo perhatiin, saya baca dari pertama ya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan lumayan tuh ya, buat ngimamin kan gitu, buat tadarus, buat anu kan gitu. Nanti kita ulang-ulang ya, biar bisa nagom bayyati Makkawi gitu ya. Baik, kita masuk pada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahnya panjangan, tobi'inya mat tobi'inya masih kepanjangan. Bismillahirrahman, kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Bersama. Terapi ya, ulang. Bi'sa mashtaraw, bukan tarau, bukan tara, tapi ra, tarau ya. Bihi mad silah tawilah anfusahum ay yakfuru, idgham kan, bima anzala mad jaizmun fasil, anzalallah tabkhim baghya. Kalau kita dibaca baghya maka mad baghya. Asakatnya baghyan ayyunazzila, tapi ketika kita baca baghya maka mad aywad gitu ya. Mad aywad itu hanya terjadi pada fathah tanwin ya. Diulang.
bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Bersama lanjutkan dari bima ya. Bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih. Sampai situ aja bersama. Bima rapi tuh. Idghamnya sekarang gunahnya udah terdengar. Iya, biasanya ada gunah tuh nyelonong baik. Sekarang udah mulai rapi, ya. Diulang. Bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih. Bersama. Min fadlih, ya, jangan dikolak-kolakkan, jangan min fadlih, fadlnya dibuang. Min fadlih, ya. Kita ulang dari ayyunazzila. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sama. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Gunanya kurang tuh. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bersama. Lanjutkan. Faba'u bighadabin ala ghadab, bighadabin ala ghadab. Ulang. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirin azabun muhin. Walil kafirin azabun muhin. Lanjutkan ayat 9.
91 ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Jangan ya, kita sampai qalu saja. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Bersama. Boleh dari qalu ngulangnya, boleh bila dari bima anzalallah. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Bersama. Napas yang ekstra ya. Lanjutkan. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Bersama. Wa yakfuruna bima kapnya ya, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Bersama. Wa Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Paling banyak gunah nih ya, paling banyak gunahnya ya. Qul falima taqtuluna gunah anbiya Allahi min gunah min qablu in gunah lagi in kuntum mim ketemu mim gunah lagi tum mu'minin. Bersama. Qul fani
yang kurang di in kuntum, kurang gunahnya. Ulang. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bersama. Napasnya kadang-kadang buru-buru Pak Ustaz. In kuntum mu'minin. Gitu tum dia bukan gunah lagi, habis napasnya gitu ya. Min qablu in kuntum mu'minin. Bersama. Min qablu in diulang dari min 1 2 3. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Kalau ada bubur kambing ketemu alif, terus depannya tidak gitu, tidak gitu. Itu bacanya 2 harakat atau 1 harakat? Contohnya? Contohnya dari di bagian ayyuhnya zilallah. Di ayat 90 dari awal. Pada 8 ayyunazzilallah. Ya, ayyunazzilallah. Pada aynya. Pada apanya nih? Ya, kan kambing ketemu alif itu. Oh, Yang bacanya bagiannya ya, bagiannya. ya. Biyannya gitu. Dianya itu banyak 2 apa? Jelas aja ya, itu bagian terakhir. Oh gitu. Baik. Pada 8 bagian itu ya, kalau kita lanjutkan, nah, kalau kita berhenti berarti otomatis jadinya 2 ya. Tapi kalau kita lanjutkan maka ketika dilanjutkan, maka kali ini menghadapi huruf hamzah di depannya. Kali tidak pakai hamzah, kali tidak berkata. Maka hukumnya dibaca izhar, artinya jelas. Berarti tidak ada bagian ayyunazzilallah. Tidak boleh bagian ayyun, bagian ayyun, bagian ayyun. Kenapa? Karena izhar kata tadi menghadapi huruf hamzah di depan. Gitu ya. Jadi dibaca izhar. Bagian ay enggak boleh. Bagian ay tidak boleh karena bukan ikhfa tapi izhar. Dibaca jelas berbunyi an. Ya, kalau ini juga
karena dipikir di bagiannya ada alifnya gitu ya. Bagian ayo berarti ada alifnya gitu Ustaz kan depan enggak. Jadi itu mah termasuk tanda ciri apa? Mad iwad saja. Kalau berhenti, tapi kalau tidak berhenti maka tidak terjadi mad iwad gitu ya. Kalau tidak berhenti seperti bagyan ayyunazzil, enggak ada mad iwad. Mad iwad itu ketika berhenti gitu ya. Di situ bima anzalallahu bagya. Nah, kalau berhenti mad iwad, tapi kalau tidak berhenti bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih, maka bagiannya di situ hukumnya adalah izhar hakiki gitu ya, izhar yang jelas, maka dibacanya bagyan ayyunazzil. Tidak boleh bagyan atau bagyan tidak boleh, tapi bagyan ayyunazzilallahu min fadlih. Baik, ada lagi? Untuk bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan berarti ya. Orang udah ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang benar? Gitu ya, atau gimana? Pertanyaannya apa nih? Yang lebih afdol, yang lebih afdol. Assalamualaikum, kan begitu. Assalamualaikum, kan begitu. Karena memang biasanya, emang hidup itu perlu seni sih sebetulnya. Karena memang gini, kan kalau kata pepatah mengatakan dengan Al-Quran hidup akan terarah, dengan iman hidup akan terasa nikmat, dengan seni hidup akan terasa indah. Maka semuanya pakai seni, ngaji pakai seni tuh. Iya, kita jangan alergi sama seni lah kan begitu. Kalau kita nggak pakai seni kan ribet baca Quran kan. Kalau orang baca koran begitu kan diam kayak suaranya kan gitu, nggak ada seninya. Begitupun ngucapin salam. Gitu kan? Kalau kita mau ceramah beda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau mau sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau Assalamualaikum paket itu yang begitu kan begitu. Artinya kalau Assalamualaikum, nah berarti itu mau minjem beras kayaknya tuh, gitu kan? Artinya ada seni gitu kan? Assalamualaikum berarti ngajakin kondangan kan begitu. Iya, Assalamualaikum kan begitu ya. Jadi pakai seni kan? Ada seninya. Artinya ada seninya semua. Kita ngucapin salam pun ada seninya. Nggak mungkin orang mau ceramah Assalamualaikum begitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kalau mau ngaji qori kayak saya gitu, kadang-kadang ngaji qori ceramah itu beda. Kalau posisinya lagi ngaji qori nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan begitu, nggak mungkin kan Assalamualaikum a'udzubillahi, nggak mungkin gitu. Tapi ceramah sebaliknya gitu kan. Artinya kita memposisikan pada posisi mana, maka salam pun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam apa tuh? Iya, salam gitu, nggak mungkin kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, nggak mungkin kan begitu ya. Jadi artinya memang ada adabnya. Lagi sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi kan gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa tuh? Salam apa tuh? Salam jenazah bener. Kalau jenazah mau diterusin dia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pertanyaannya yang benar yang mana? Ada yang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita kaji. Jadi gini. Kalau sekarang gini pertanyaannya. Kalau ada orang ngucapin Assalamualaikum gitu, Assalamualaikum gitu ya, Assalamualaikum, jadi Assalamualaikum, apa beda gitu kira-kira ya. Kadang-kadang kan kagak jelas Assalamualaikum atau likum doang kan gitu, Assalamualaikum, ada yang begitu kan. Nah, bagaimana, kita wajib jawab nggak? Wajib jawab nggak ketika Assalamualaikum? Nggak wajib. Apa enggak? Apa ngucapin salam dia? Hah? Iya. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam kan gitu, Waalaikumsalam dia. Gitu ya. Jadi kalimat Assalamualaikum itu yang bener kan gini. Kolilnya nih ya, kolil itu sedikit ya. Nah, digunakan kolilat ya, kolil sedikit. Lagi sholat nih, lagi apa ge?
Assalamualaikum. Kalau katsir atau akmal, ya akmal dah. Akmal itu yang sempurna, ya akmal atau akol di sini ya. Kamal. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau tambahin wa maghfiratuhu walidanuhu, itu manamin dewek ya dah. Kan gitu ya. Udah segini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ketika ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagusan yang mana? Kan begitu. Kita lihat susunnya pada lafaz Allahi. Pada lafaz Allahi ini menjadi apa statusnya? Assalamualaikum, assalamu keselamatan itu, alaikum atasmu, berarti assalamu jadi mubtada. Kalau bahasa santri mah alaikum, alai huruf jar, kemudian teruslah kum jadi maf'ul, warahmatullahi wa huruf atap gitu ya. Warahmatullahi maktub dari assalamu ya. Ari atap kudu anut maring maktub alaihi semang-samang sama maktub alaihi ropa, atapnya kudu ropa, alamat ropani doma dohir marang ngarti ya. Itu bahasa santri ya. Warahmatullahi, warahmatu berarti maktub gitu ya. Maktub ya, maktub alaih. Maktub dari mana? Dari assalamu. Kalau almu matu, kalau mi mati, mata gitu kan. Karena di sininya salamu berarti matu begitu kan. Nah, itu kajian-kajian ilmu alat tuh ya. Matu. Makanya saya tuh kalau ada orang baca bisa saya salahin. Bacanya salah tuh. Kenapa? Karena kalimatnya acak-acakan bacanya, harokatnya dibacanya gitu. Seperti ada orang marhaban ya nurul aini. Salah tuh orang bacanya. Ya nurul aini. Kenapa? Ya huruf nida. Kalau diidopahkan maka wajib fathah ya nurul aini. Nanti kalau yang suka marhaba benerin tuh. Ya. Marhaban ya nurul. Kecuali kalau tidak ada lafaz aini ya nuru, boleh ya rasulu, ya nabiyu, ya habibu. Tapi kalau lafaz ada idopah di depan belakangnya ada huruf tambahan, maka dipatahkan. Marhaban ya nurul aini ya jaddal husaini. Begitu ya. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah, jangan rasulullah, enggak boleh. Gitu ya. Nah, lafaz Allah ini berarti kedudukannya menjadi rahmatu mudhof ya. Kemudian Allahi mudhof ilaih. Biarin dah kagak ngerti ya, AIB ya diaji. Mudhof ilaih itu posisinya setelah mudhof. Maka yang betul karena posisinya mudhof ilaih, maka posisinya wajib harus dibaca hi. Karena apa? Karena kalau tidak dibaca hi, nanti dia nggak ketahuan statusnya sebagai apa. Kalau mudhof ilaih itu wajib jer. Jer itu kasroh wajib tuh. Warahmatullah emang ada huruf jazmnya. Yang betul berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum Waalaikumsalam kan gitu. Kalau ada orang ngucapin assalamualaikum atau lamlikum, melikum, ada yang melikum gitu. Melikum. Ada kan yang begitu ya? Melikum, Waalaikumsalam kan ya. Nah, melikum gitu. Bagaimana? Kita wajib gak jawab? Ini salam bukan? Kata dia mah salam, tapi pengucapannya salah. Maka wajib kita jawab. Ulama kita ngajarin. Apa kata ulama? Kalau ada orang ngomong Assalamualaikum kan gitu ya, kagak jelas hurufnya kan gitu, maka tidak wajib emang jawabnya, tapi kita harus menjawab. Nah, menjawabnya itu dengan apa? Menjawabnya itu sebagai ta'alluman, sebagai memberi pelajaran, sebagai akhlak atau etika kita. Artinya waalaikumsalam, kita ngejawabnya bener. Udah mah dia Waalaikum, kita salam kan gitu doang.